Bapak Ibu, PKS dalam tidak aman ya. Jakarta tumbang, Depok tumbang juga ya, apalagi Jabar ya. Masya Allah, Kang Deddy mantap. Ini akibat menghina Bapak Anies. Oke, kita ke videonya. Dengan quick count Pilkada Jakarta nggak? Kalau yang versi Kompas, RK Suswono itu 40,02%, Darmakun 10,49%, dan Pramono Rano unggul di 49,49%. Kalau hasilnya benar segini, artinya nggak ada kandidat yang dapetin suara lebih dari 50%, dan ini potensial banget buat Jakarta ngadain Pilkada putaran kedua. FYI, Jakarta tuh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang punya privilege sistem 2 putaran. Jadi, kalau putaran pertama nggak ada yang nyentuh angka 50%, akan dilakukan putaran kedua dengan 2 kandidat teratas. Kali ini berarti duel klasik antara RK Suswono dan Pram Rano. Nah, yang bikin seru kalau 2 putaran, suara Darmakun yang 10% ini bakal jadi rebutan. Kita tahu sendiri basis pendukung Darmakun ini solid karena cara berpikir mereka yang sering kali out of the box dengan bumbu-bumbu konspirasinya. Pertanyaannya, kira-kira gimana caranya RK atau Pram buat ngerayu mereka? Karena kampanye biasa kayaknya nggak akan mempan. Tapi di sisi lain, narasi-narasi atau janji-janji yang terlalu anti-mainstream bisa juga jadi bumerang. Karena dalam situasi kayak gini, setiap persen suara bisa jadi penentu dan pendekatan yang salah bisa bikin kepercayaan publik runtuh. Anyway, 2 putaran ini juga menurut gue punya konsekuensi yang cukup serius. Pertama, resiko politik uangnya makin besar karena para calon yang lolos bakal mati-matian cari suara tambahan, gak jarang dengan cara yang gak sehat kayak suap, bansos, dan lain-lain. Kedua, perpecahan di antara masyarakat bisa jadi makin tajam karena kampanye di putaran kedua seringkali berubah menjadi ajang serangan kepada lawan dan bahkan black campaign antar kandidat. Terakhir, 2 putaran ini juga makan biaya tambahan yang gak sedikit buat KPU, keamanan, dan penyelenggaraan lainnya. Ini bisa jadi beban ekstra buat APBD yang harusnya mungkin bisa dipakai buat yang lain. Jadi menurut kamu gimana tentang putaran kedua? Coba komen ya. Pilpres yang berlangsung di tahun yang sama dengan pilkada serentak memang menyisakan dinamika politik yang cukup sengit di tengah-tengah kita di masyarakat, khususnya juga bagi para paslon yang berkontestasi. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, masih banyak sekali wacana yang coba digulirkan yang bernarasi tumbangkan PD Perjuangan, PDI nyungsep, banteng akan tumbang dan lain sebagainya. Narasi-narasi yang mencoba mendegradasi PDI Perjuangan dan juga paslon berkontestasi dari PDI Perjuangan. Tapi hasilnya seperti apa kalau menurut kalian? Mari kita coba simak baik-baik. Kita coba ambil contoh Jawa Timur. Bisa dilihat ya perbedaan jumlah partai pengusul antara Risma Gusman dan juga Hovifa Emil, tapi ternyata hasilnya tidak sejauh itu dari sisi perolehan suara. Harusnya dengan koalisi sebesar itu Hovifa Emil sudah mendapatkan suara di angka 60% minimal. Sedangkan kita dari Risma Gusman memperoleh suara yang jauh lebih baik daripada suara partai, yang mana suara partai PD itu masih di angka under 20%. Itu baru yang terjadi di Jawa Timur, belum lagi yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta khususnya Pramono dan juga Dul unggul dibandingkan dengan Ridwan Kamil seperti itu. Dan juga di Jawa Tengah sampai membuat Presiden Jokowi harus turun langsung dan juga Pak Presiden Prabowo untuk langsung turun mengendorse paslon yang didukung oleh Kim Plus. Artinya apa? Artinya keberadaan Partai PDI Perjuangan dengan segala paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan masih memberikan dinamika politik yang sangat dinamis dan juga memberikan kontestasi yang baik untuk kita sebagai masyarakat yang menonton dan juga menikmati demokrasi di Pilkada serentak 2024 ini. Maka menurut saya kita perlu mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena telah menyuguhkan kontestasi politik yang dinamis dan tidak membiarkan kekuatan absolut terjadi di negara kita. Yang walaupun dimana peluang PDI Perjuangan akan kalah jauh lebih besar daripada peluang PDI Perjuangan akan menang, mereka tetap maju berkontestasi untuk menghadirkan dinamika politik yang baik untuk kita. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Thank you. Di Palestina, Pilkada 2024 ini menjadi pelajaran berharga buat PKS. Di Depok, kekuasaan yang dibangun selama ini akhirnya tumbang. Jawa Barat tumbang. DKI nyungsep. siap memenangkan Ridho menang 1 putaran. Goodbye Anies Baswedan. Boleh ngakak nggak Bu Aja? Aduh, segitu bencinya sama Abah Anies ya. Apa hubungannya sama Abah Anies satu? Itu di Pilgub, masa dukung RK tapi nggak tahu siapa lawannya, kan aneh. Malah yang dibenci malah Abah Anies. Kira-kira kewarasannya di mana ya?
inilah kayak gitu mau nyebut-nyebut majelis lah, buat malu. Nggak bisa tidur Bu ya. Itu dari jam berapa tadi? Itu udah seluruh stasiun TV. Ibu salah omong kali. Harusnya yang disuruh pulang itu Pram sama Dul, bukan Pak Anies. Inilah kebencianmu kepada Pak Anies sungguh terlalu ya. Malu sebut-sebut pakai nama Haja. Ya Allah ya Rob. Masa gak tahu lawan si RK itu siapa? Bu, nih saya salah satu pejuang perubahan Bu, anak Abah ya. Awalnya itu di DKI rata-rata anak Abah mau gercos, tapi begitu Pak Anies endorse Pram Dul, itu 80% anak Abah dukung Pram Dul ya. Jadi nikmatin aja lah Bu. Sekarang kita lihat siapa yang pulang ya. RK jelas pulang. Ingat ya Bu ya. Jangan nggak sampai bisa tidur Bu, mimpi yang indah ya. Jangan nanti mimpinya malah kebablasan gitu ya. Salam waras. Jangan benci terhadap Abah Anies, oke? Jadi siapa lawan, siapa itunya Ibu Hajah harus tahu. Kok bencinya sama Abah Anies? Gimana anak Abah, orang-orang seperti ini anak Abah? Ini yang namanya menggunakan apa? Jual-jual agama ya seperti ini. Ya, salam waras. Gimana? Kaget nggak dengan hasil quick count? Pramono unggul loh. Kalau saya sih nggak kaget, karena emang menurut saya Pak Pramono yang paling meyakinkan. Penilaian ini bukan karena saya punya favoritism ke Megawati, atau ke Banteng, atau saya dibayar tim A dan B, nggak ada sama sekali. Tapi memang karena setelah saya nonton debat 1, 2, dan 3, Pak Pramono itu yang memang paling meyakinkan. Apa yang bikin Pak Pramono unggul? Menurut saya, pertama programnya itu sangat menyentuh rakyat dan masyarakat kebanyakan. Solusi Trans Jabodetabek itu sangat membantu dan sangat bisa dirasakan oleh semua masyarakat Jakarta. Solusi banjir, terus juga solusi polusi dan sebagainya, itu semua program-programnya itu sangat masuk akal. Bukan program yang nilainya itu triliunan atau miliaran, tetapi program yang memang menurut saya masyarakat itu sudah lama naik Transjakarta atau naik MRT atau naik apapun ya, itu semua kita pengen gitu kan. Atau berapa banyak sih orang Jakarta yang udah sakit terus ke puskesmas dan ternyata kondisinya itu terlalu ramai atau fasilitasnya nggak memadai. Dan Pramono di sini juga memberikan usul untuk memperbaiki puskesmas, memperbaiki rumah sakit daerah, dan itu semuanya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Coba kita bandingkan dengan program Ridwan Kamil yang mau bikin mobil curhat. Walaupun mungkin targetnya untuk Gen Z ya, yang banyak membahas tentang mental health, tapi it's hard, it's not relatable. Karena pada akhirnya untuk memenangkan Gen Z itu bukan cuma asal menyediakan fasilitas untuk mental health, tapi apa sih akar dari mental health sendiri? Itu kan tentang kurangnya lapangan pekerjaan, dan juga kalau setiap hari kita bangun dengan langit abu-abu polusi gimana? Ya itu kan semua mempengaruhi. Jadi work on the cause. Bukan cuma level surface-nya aja, bukan cuma level lapisan teratas. Terus juga pembangunan Disneyland, itu buat masyarakat menengah ke bawah, apa relevansinya? Walaupun juga ada program-program bagus seperti kredit tanpa bunga dan juga pelatihan pekerjaan untuk perempuan, ya itu oke. Tapi secara overall, menurut saya Pak Pramono ini yang lebih bisa menyentuh masyarakat kebanyakan. Dan mungkin juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ada juga kelelahan dari power struggle atau permainan kekuasaan elit, di mana di sini kan Kim Plus melawan PDIP. Perebutan kekuasaan ini yang membuat rakyat itu kehilangan simpati dengan koalisi dari pemerintah gitu ya. Dan sekarang kita nantikan aja ya, kira-kira 1 putaran atau 2 putaran. So what do you think? Setuju nggak sih Pak Pramono unggul karena memang paling relatable? Share your opinion.
Salam NKRI, selamat ya buat kalian yang selama ini selalu menarasikan tenggelamkan banteng di Pilkada 2024. Kebencian kalian sudah terobati, silahkan kalian bereforia, berbahagia hati, party, kalau perlu kalian syukuran, bikin kenduri gitu ya. Karena mungkin harapan kalian memang ada beberapa yang tercapai, karena gue pun harus mengakui bahwa di beberapa wilayah Indonesia seperti Banten, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, hasil quick-count-nya PDI Perjuangan memang kalah gitu ya. Silahkan kalian berbahagia ya. Tapi buat gua tetap bangga sebagai kader Banteng di tengah gempuran, serangan, dan semua cara-cara usaha untuk menjatuhkan Banteng. PDI Perjuangan, khususnya Emak Banteng Ibu Megawati, hingga detik ini tidak mampu dikendalikan dan ditundukkan oleh si Jokowi. Gue tahu kenapa nih ya, yang terutama di Jawa Tengah yang merupakan kandang Banteng, Jokowi abis-abisan di sana. Karena itu sebagai bentuk perlawanannya Jokowi kepada Emak Banteng dengan harapan ya, ketika kandang Banteng bisa dikalahkan oleh Jokowi, maka Emak Banteng pun bisa ditundukkan. Tapi ternyata tidak semudah itu kawan, tidak semudah itu Jokowi untuk menundukkan, mengendalikan Emak Banteng. Ya kalau partai-partainya Kimples, silahkan ya, bisa kalian kendalikan. Semua ketua umum partai yang ada di Kimples memang harus gue akui bisa dikendalikan, bisa ditundukkan oleh seorang Jokowi. Bahkan yang katanya macan Asia pun selemah itu bisa ditundukkan, bisa dikendalikan oleh seorang Jokowi. Tapi Emak Banteng walaupun digempur habis-habisan, diserang habis-habisan, dia tetaplah Emak Banteng yang konsisten. Tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditundukkan oleh seorang Jokowi. Hanya segitu kemampuan seorang Jokowi, hanya segitu kemampuan seorang Mulyono mengalahkan PDI Perjuangan di kandang Banteng. Segitu doang. Buktiin ya wahai Jokowi, kalau lu mampu menundukkan Emak Banteng. Gue sangat yakin Emak Banteng tidak bisa lu tundukkan. Emak Banteng tidak seperti ketua umum partai lain yang dengan mudah dikendalikan, yang dengan mudah ditundukkan. Oke? Salam NKRI. Quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital, karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi, dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya, serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada? Itu masih banyak lagi. Tapi pembelajaran banyak dari sini. Baik, Bung Ara. Demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama?
berbeda sekali karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar arah. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Jangan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Silakan. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak. Kalau kalah itu udah berat ya. Gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah biar Bung Dedi arah itu dulu, selesai dulu. faktanya Dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau. Oke, berhenti Bung Dedi biar arah. Itu dia ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang, semua masyarakat pada speak up ya, yang mana PKS blunder, apalagi di Pilgub Jakarta dan Jabar ini sangat disoroti oleh masyarakat ya. Yang mana di Pilgub Jabar ya, Kang Deddy Mulyadi menang telak 60%. Wah. Dan sedangkan PKS ya, yang tiap tahun selalu nyalon dan belum mendapatkan hasil. Ada apa ini? Pertanda apa? Survei membuktikan ya teman-teman. Ternyata ya Kang Deddy sudah bekerja selama 5 tahun bersama rakyat, mendapatkan hati rakyat. Enggak cuman 3 bulan, enggak cuman ada maunya doang, tetapi selama 5 tahun Kang Deddy pelosok-pelosok ke berbagai daerah. Oke, itu dia PKS blunder. Apalagi kemarin ya yang sempat isu tentang Abah Anis ya, dihina atau seperti apa, itu blunder banget. Oke, itu dia Bapak Ibu, semoga sedikit ini ya sharing. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.